Satu. Ya teman-teman, sini geser sini. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu di praktikum pembuatan gawat darurat ya. Perasaan ada yang tahu kita praktikum apa hari ini? Praktikum balut bidaya. Apa sih balut bidai? Balut lupa. Memfiksasi, mengurangi resiko cedera semakin berat ya, untuk memobilisasi agar pasien tidak terlalu banyak bergerak ya. Tujuannya tadi udah ya, untuk mengomobilisasi dan memfiksasi. Nah teman-teman, di sini kalau kita lihat alat-alat untuk balut bidai ini tidak banyak ya. Nah di sini ada mitela. Ya, ada yang pernah tahu? Pernah lihat? Pernah. Ada yang pernah nyoba penggunaannya? Ya, nanti kita belajar ya. Di sini ada mitela. Nah, ini alat-alat disiapkan kalau ketika kondisi darurat ada tenaga medis yang memang membawa peralatan ya. Kalau misalnya kondisi darurat teman-teman tidak menemukan ini, maka teman-teman bisa modifikasi pakai kain apapun. Boleh pakai kerudung ya, boleh pakai baju ya, yang ada pokoknya teman-teman digunakan. Yang kedua di sini ada yang tahu ini apa namanya? Ini elastis, Sorban elastis ya. Di sini juga sama, fungsinya bisa membantu untuk melakukan balut bidai ya. Dan yang terakhir, sini ada yang tahu ini apa? Spalk ya. Spalk ini untuk pembidaian. Ini juga sama, fungsinya untuk mengimobilisasi biar tidak ada pergerakan, apalagi pada pasien-pasien yang beresiko adanya fraktur ya. Ini ada ukurannya. Jadi nanti tugas teman-teman ketika melakukan pembidaian atau balut bidai, teman-teman harus ukur dulu ya, organ tubuh pasien yang dicurigai fraktur itu di sebelah mana, terus kita ukur sesuaikan dengan spalknya. Nah sama, spalk ini juga kalau misalnya kondisi darurat teman-teman tidak bisa menemukan, teman-teman bisa pakai alat apapun, misalnya pakai kayu, pakai bambu ya, atau pakai gagang sapu, itu bisa teman-teman gunakan. Yang penting fungsinya sama, dia bisa menahan agar imobilisasi atau tidak ada pergerakan di bagian yang cedera ya. Oke, sekarang kita akan mulai praktekkan dulu di alat yang pertama. Ini mitela ya. Teman-teman, waktu di materi pertama saya jelaskan terkait balutan donat. Ada yang bisa bikin balutan donat? Balutan donat saya lupa. Lupa Bu. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Coba satu-satu boleh diambil. Kalau nggak kebagian nanti boleh nyoba ya. Gak apa, yang kecil juga sama aja. Nah ini kita lipat jadi 3 lipatan ya. Satu, dua, segitiganya di dalam. gini ya Bu. 3. Sini. Ke sini. 2. Sekali lagi Bu, 3 sekali lagi. Udah? Nah, kalau sudah Oke. Nah, sekarang teman-teman bikin lingkaran kayak gini, kayak mau ngikat. Bikin lingkaran kayak mau ngikat. Udah? Nah, nanti lingkarannya sesuaikan dengan luka atau cedera yang mau kita fiksasi. Ya. Nah, udah difiksasi, baru kita bikin gulungan donatnya. Ini diputar. Yang sisa yang panjang itu. Sampai habis. Udah, jadi donatnya jangan dimakan ya. Nah, ini cara membuat balutan donat. Nanti lingkarannya kita sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jangan terlalu gede, kalau misalnya ini kecil jangan terlalu gede, kita sesuaikan ya. Oke? Bisa ya? Oke. Ada yang masih kesulitan bikin? Bisa semua? Oke, sekarang kita masuk ke kegunaan mitela yang kedua.
Dibuka lagi. Teman-teman pernah ngelihat fiksasi ketika ada pasien yang beresiko cedera atau misalnya dislokasi ya, terus dia pakai Oh iya, pernah ya. Nah, sekarang itu bisa pakai mitela juga ya caranya. Yang kecil nggak bisa ya. Yang kecil mau nopang aja. Ya, misalnya gini, saya pasiennya gini aja. Nah, misalnya pasiennya cederanya di tangan yang atau ekstremitas atas sebelah kiri ya. Nah, untuk mitelanya kita buat seperti ini. Ujungnya segitiga ini mengarah ke tangan atau area yang sakit. Ya, kalau tangannya, nah yang kiri yang sakit berarti yang sini gini ya. Oke. Kalau sudah, ini tangannya kita lipat. Kita tarik ke belakang. Ini baru ditali belakangnya. Bisa. Nah, ini kan ada yang kelewar nih segitiga nih. Ini bisa kita jepit ke sini. Oke. Segitiganya mengarah ke yang sakit. Ke kiri, nah, ininya yang ke kiri. Enggak, benar. Ke arah yang sakit. Segitiganya kan. bisa Bu. Gini kan Bu? Nah, ini segitiganya ke yang sakit. Mana yang sakitnya? Ini nih. Bukan. Nah, gini nih. Yang sakitnya kan kaki nih. Ini ke sini. Nah, Iya. oke. Ya, nanti segitiganya kalau kelewar-kelewar ini bisa ditarik sini, jepit pakai peniti. Posisinya lurus ya kayak gini. Bisa. Maria udah sesuai. Yang sakit udah di depan aja. Sakit yang kiri nih, tapi ujung segitiga ke sana. Yang kiri kan? Bisa? Bisa ya? Bisa. Sekarang kegunaan yang ketiga. Ini dulu kan di pasien saya. Nah, kegunaan ketiga, mitela juga bisa digunakan sebagai fiksasi ketika ada luka ya atau cedera di area kepala. Misalnya, gini benturan nih, ternyata ada pendarahan di area frontal ya. Maka di sini kita lakukan baru tekan dulu ya, hentikan dulu pendarahannya. Nah, kalau misalnya di kepala kan agak sulit kalau misalnya pakai plester ya, maka bisa kita bantu fiksasinya menggunakan mitela. Caranya ini yang segitiganya kita sempit ke depan kayak gini. Nah, yang belakang nanti bisa kayak pakai kayak di kepala nanti balik di belakang baru kita. Ini harus yang panjang ya. Harus yang gede mitelanya. Kalau nggak cukup, nah ini baru nanti kita aplikasikan. Ya, jadi fungsi mitela hanya untuk memfiksasi aja balutan tekan kita ya di dalam. Oke. Tapi ikutnya ke depan ya, jangan nyangkut di atas ini. Kalau nyangkut di atas dia bisa nah gitu. Nah, ini mitanya bisa gede. Jangan. Saksi apa? Itu menyangsang bukan fiksasi. Iya, kecil tuh nanti nak sesuaikan ya. Harus besar. Sampai tidak. Neng dilipat neng, saya minta penyimpan lagi. Kayak tadi Bu.
Bisa? Tidak sampai. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan di kepala ya. Sekarang kalau ada lukanya itu misalnya di area dagu, misalnya ya ada robekan, misalnya caprok, misalnya ya jatuh, robek. Nah di sini kita lakukan balut tekan menggunakan kasa dulu sementara ya. Nah ini harusnya nggak harus disambung. Kalau ada yang besar kita langsung pakai yang besar. Tapi karena ini kecil jadi saya sambung ya. Nah, misalnya ini dikasih balutan dulu ya, kasa atau apa di kayak bahunya, dagunya, sorry. Nah, ini kita ke depan ini, di pinggirnya ini kita lipat kayak gini atau yang ini ya. Nah, ini baru kita ke bawah. Gemi. Nah, baru kita sambungin di sini. Ya betul ya rambutnya. Iya, nah, kita sambungin di sini. Ya, jadi fiksasi di area dagu pasang. Ya. Gemi. Jadi kalau misalnya ada yang di dagu, jangan ditalinya satu gini terus diikat ke sini ya. Kayak poci nanti ya. Jadi tetap fiksasinya ke area frontal juga, terus nanti diputar ke bawah. Kok ininya di sini? Di sana, talinya digabungin di kiri, jangan gini kan. Ya jadi tetap estetik ya teman-teman ya. Kalau di kondisi darurat teman-teman harus perhatikan. Jadi dikepang. Iya, Bu. Lanjutnya nggak boleh di bagian lukanya. Ini terlalu. Jangan, nanti kan sini ada balutannya. Jadi nanti kita harus di pinggir. Mario. Oh, jidatnya dulu nah. Sisain pendek aja yang di kiri. Yang kiri sisainnya pendek. Nah, ini juga sama ya. Ini harusnya yang besar tapi karena nggak ada yang besar jadi saya gabung di sini ya. Nah, ini untuk area klavikula. Misalnya ada cedera di area klavikula, ini caranya. Ini kan digabung nih dua. Ini kita simpan ke depan kayak gini. Ibu ulang tangannya ke atas. Nah, kita tarik ke belakang. Ya, tarik ke belakang dulu. Berdiri. Ini ya. Ini kita tarik. Yang satu, ini kita masuk. Biar gak bungkuk. Bagaimana bakal gagah? Baru nanti kita Segini apa nih? ya. Itu yang di main sepak bola itu sama nggak fungsinya? Apa? Yang main sepak bola itu yang langsung dimasukin itu. Sama. Sama ya? Sama buat mainnya. Oh iya, jadi gini. Rasa nggak? Iya, Bu. Saya Jadi tegak. jadi nggak bungkuk. Oke, jadi bentuknya kayak ransel kalau di depan kayak gitu. Ya. Stop. Pada nyoba dulu. Pasangan ada nggak? Cukup nggak itunya? Ini ada satu. Game boleh tidur kan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses balut bidai ya di sini. Yang pertama harus teman-teman perhatikan apa ketika melakukan pembidaian? Tidur aja. Inform, konsen dulu ya. Walaupun ini misalnya ceritanya di pre-hospital, misalnya kalau misalnya nggak di rumah sakit, berarti kita tetap inform konsen. Oke, Ibu siapa namanya Bu? Gemi, Bu. Ya, sambil kita cek berarti kalau ibunya masih bisa menjawab berarti kesadarannya masih baik gitu ya. Oke, Bu Gemi apa yang dirasakan?
Pegel sakit gitu. Di sebelah mana? Di sebelah ini punggung sama kaki. Oke, di kaki misalnya ya. Nah, terus kita perkenalan ya. Perkenalkan, saya perawat Nurul ya Bu. Saya akan bantu untuk mengurangi nyeri pada kaki Ibu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau sudah kita lihat misalnya di bagian ekstremitas bawah ya. Kita lihat ada nggak pendarahan atau tidak. Identifikasi luka. Kalau misalnya ada luka, kita lihat lukanya seperti apa. Apakah lukanya mengeluarkan atau ada pendarahan masif atau tidak. Kalau misalnya ada pendarahan masif, maka kita lakukan balut tekan ya, atau dibersihkan dulu lukanya di balut tekan. Nah, kalau misalnya ada ternyata open fracture, misalnya open fracture sampai keluar nih. Nah, teman-teman jangan coba-coba untuk mereposisi. Ya, misalnya dimasukin aja si tulang ini ya biar enak. Jadi tetap fokus untuk tetap tidak mereposisi, tapi kita memfiksasi area bagian organ lainnya, organ luarnya gitu ya. Berarti kita bersihkan. Kalau misalnya ada sumber pendarahan, kita hentikan pendarahan ya. Kalau sudah, kita ukur, sesuaikan dengan stoknya. Misalnya prinsip untuk penggunaan atau pemasangan balut bidai apa teman-teman? Melewati 2 sendi. Kalau ada resiko frakturnya di tulang, maka kita melewati 2 sendi. Tapi kalau misalnya resiko ada dislokasi atau misalnya kondisi cedera di area sendi, maka kita melewati 2 tulang ya. Nah, misalnya ini resiko cederanya ada di tulang, maka kita prinsipnya melewati 2 sendi ya. Nah, kita ukur di sini. Nah, kita ukur, sesuaikan ya. Ingat, kalau di lapangan teman-teman nggak menemukan spalk, teman-teman bisa kreatif mungkin ya, bisa pakai kayu atau bisa pakai bambu ya, kita sesuaikan. Nah, kalau sudah diukur di sini, teman-teman melakukan pengkajian PMS. Ada yang tahu pengkajian PMS apa? Pulse, motorik, dan sensorik. Pulse-nya diceknya di mana kalau di kaki? Di mana? Dorsalis, pedis ya. Pulse-nya dicek, terus motoriknya Ibu bisa digerakkan kakinya, jarinya. Oke. Terasa Bu? Terasa. Nah, itu sensorik ya. Jadi pulse, motorik, pergerakan, sama sensorik ya. Kalau sudah, baru kita siapkan alatnya. Nah, yang pertama saya akan contoh. Ya Bu ya. Kayaknya cukup deh. Ini dulu aja. Yang ini ya. Jadi kan ini saya lipat tadi ya 2 ya, ini ya. Cukup. Kita sambung ya. Kita sambung. Ini aja lah. Saya contohin satu aja ya. Bisa. Jadi diet ya. Jadi diet. Nah, misalnya disambung nih ya. Misalnya ini panjang nih. Ini kan udah dibagi 2 ya. Nah, saya bentuknya seperti ini ya. Yang satu, ini kita masukin ke sini. Jadi kita taruh. Nah, ini ya. Jadi tadi kalau misalnya nggak disambung, tinggal yang kan 2 nih. Yang satu masukin talinya, baru ditarik, sambungin sama yang tali satu ya. Nah, untuk yang bawah, ini sengaja saya panjangin karena mau dibikin ikatan lepas. Jadi nanti kayak gini. Oke, bayang ya. Jadi kalau pakai mitela, ini boleh satu lagi di sini misalnya bikin ya. Jadi dibikin 3 sisi. Kalau mitelanya terbatas, kalau banyak boleh sebanyak mungkin. Ya teman-teman pakai.
karena kan fungsinya untuk menahan si spalknya biar tidak bergerak ya. Nah itu kalau pakai mitellar. Sekarang kita coba belajar pakai perban elastis. Oke, ibu boleh duduk. Kita ceritain frakturnya di tangan ya, extremitas atas. Ingat yang pertama kita lihat apa teman-teman? Kondisi Identifikasi lukanya ya, apakah ada luka terbuka atau tidak, posisinya di mana gitu ya, baru kita sudah diukur, kita cek terus. Ibu bisa digerakin tangannya, rasa bu? Kita lakukan pembidaian. Pembidaian ini biasanya dilakukan minimal oleh 2 orang ya. Tapi kalau misalnya kondisinya darurat dan SDM-nya atau tenaga medisnya kurang, kita bisa minta bantuan pasien. Ya, ibu boleh dipegang. Untuk pembidaian teman-teman posisinya ini kayak gini ya, muternya gini. Jadi jangan kayak gini. Tapi bisa aja, cuman beresiko kalau jatuh dia bawah ya. Pemasangan perban elastis bisa berpola ya teman-teman ya. Kalau pola yang saya buat ini bentuknya zigzag. Kreatif teman-teman aja. Indikator penggunaan atau pemasangan balut bidai berhasil itu ketika teman-teman menemukan pasiennya sudah tidak bisa mobilisasi. Ibu bisa ditekuk nggak? Kalau misalnya ternyata masih bisa, berarti teman-teman harus sambung lagi. Ibu ditekuk bisa. Oke, Ibu apa yang dirasakan? Dapat nggak Bu? Pegal. Pegal ya. Nah di sini teman-teman tidak hanya mengevaluasi subjektif ya datanya, tapi data objektif, yaitu teman-teman mengevaluasi kembali pulse, motorik dan sensorik. Pulse-nya kalau lemah berarti kencengan. Berarti apa harus dilakukan? Jongkar lagi, ya ulang lagi. Ibu bisa digerakin? Terasa Bu? Ya, jadi terus dievaluasi. Jadi data evaluasinya tidak teman-teman hanya mengandalkan data subjektif, tapi validasi dengan data objektif. Ya, kalau sudah berarti tetap dievaluasi dan tinggal tunggu evakuasi dan mobilisasi. Oke, kebayang teman-teman? Kebayang ya. Tapi kalau misalnya spalknya terbatas, teman-teman kita bikin 2 bulatan kayak gini ya. Jadi dibagi 2. Nah, misalnya teman-teman menemukan luka dulu nih, atau misalnya ada benturan di bagian oksipital, berarti teman-teman melakukan balut tekan di oksipital ya. Nah kalau di sini kan kalau kita pakai plester kurang pakem ya, nah kita bantu menggunakan perban elastis. Boleh dari belakang atau boleh dari depan. Ya, caranya ini bisa miring balik ke tembok. Nah ini aja ya.
teman-teman nanti kelihat yang dari sana bisa kelihatan. Nah ini nanti kita silang kayak gini. Ini, yang ini kita naikin ke atas. Ini kita tetap putar. Anak smart. Kayak bola basket. Jadi yang satu konsisten ke depan ke belakang, ke atas ke bawah, yang satu konsisten putar. Ada 2 titik pemberhentian, berarti teman-teman pakai 2. Seperti ini ya. Jadi balutannya. Nah ini kebetulan nih, untung pasiennya ini. Kalau misalnya yang di kerudung kan biasanya pada dicepol tuh. Iya. Kalau pasiennya perempuan, pasiennya diikat di sini, lepas ikatannya, uraikan ke bawah. Jadi di sini nggak ada tahanan. Ya jadi ke bawah rambutnya. Jadi jangan bikin jempolan di sini ya. Di jumpers gitu ya. Oke, bayang ya. Jadi di sini fungsinya untuk memfiksasi ketika ada luka ya, ada balutan luka di dalam. Karena kalau misalnya bagian oksipital terus kita lakukan pakai plester itu kan nggak neken ya. Nah, jadi kita pakai fiksasi menggunakan perban elastis. Ini lebih memfiksasi dibandingkan menggunakan mitela. Kalau mitela kan tadi hanya satu sisi yang diikat ke belakang aja. Kalau ini semua ke belakang. Ya, ke fiksasi. Oke? Oke. So sekarang teman-teman cobain melakukan balut bidai baik itu menggunakan mitela ataupun pakai perban elastis. Ya, termasuk kepala dan ekstremitas tadi. Ya. Sok pasangan boleh. Ibu tadi mau nanya dulu.